Selamat siang teman-teman. Eh, Kembali lagi saya akan membahas ketakutan yang kedua, yaitu ketakutan menghadapi masalah. Siapa yang hari ini tidak punya masalah? Siapa yang hari ini tidak punya musuh? Semua orang pasti punya masalah, punya musuh. Musuhnya siapa coba? Kalau Indonesia dari dulu mungkin sama Amerika, sama sama Filipina, sama negara-negara ASEAN. Misalnya ada Thailand, mungkin Indonesia akrab, tapi Indonesia sebenarnya tidak pernah mengalami tidak punya musuh. Dulu Belanda menjadi musuh, kemudian sampai sekarang Malaysia masih menjadi musuh. Itu di mana yang tidak punya musuh? Ini dalam lingkup negara, dalam lingkup kesukuan pasti ada satu suku dan dua suku yang lainnya, pasti ada permusuhan. Ini masalah juga. Kemudian dari diri kita, mungkin pribadi kita kepada seseorang tidak punya musuh, tapi sebenarnya kita banyak musuh. Entah dengan seseorang, pasti punya musuh. Kalau hari ini Anda tidak punya musuh, Anda perlu dipertanyakan kehidupan Anda. Jika Anda hari ini tidak punya masalah, perlu dipertanyakan eh, kehidupan Anda. Ada dua objek, ada dua masalah. Yang pertama yaitu tentang musuh, yang kedua masalah itu sendiri. Biasanya, kenapa seseorang takut terhadap masalah? Padahal masalah itu eh, bagaikan mata rantai yang terus menyambung, seperti sepak bola. Jadi masalah itu seperti sepak bola. Bola itu sendiri, ketika bola ditendang kepada seseorang, maka akan memicu reaksi yang lainnya. Itulah bola dalam sepak bola. Posisi bola di sebuah tempat karena ada seseorang yang di situ sehingga merangsang bola itu ditendang kepada seseorang. Itulah sepak bola. Jadi masalah itu sebenarnya bukan hanya dari pribadi, tapi banyak sekeliling manusia, sekeliling musuh yang banyak mempengaruhi kehidupan kita. Bersyukurlah kalau Anda hari ini punya masalah, kalau hari ini punya musuh. Tapi di sini perlu ditarik benang merah bahwa musuh di sini harus kita hadapi dengan fair. Kita hadapi, mau nggak mau kita harus menghadapi musuh. Mau nggak mau kita harus menghadapi masalah. Musuh dan masalah adalah dua sahabat sejati yang harus dihadapi. Karena jika satu masalah tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan masalah yang kedua yang akan beruntun terus. Tapi akan lebih baik jika masalah itu diselesaikan, akan menimbulkannya lebih baik. Misalnya saya pribadi ini di semester 2 saya bahasa Inggrisnya ngulang. Kenapa bisa ngulang? Karena saya jarang masuk. Kenapa jarang masuk? Karena tidur. Jadi terus beruntun karena tidak disiplin. Nah, sehingga apa akibatnya? Akibatnya sehingga harus mengulang lagi, bayar lagi. Ini kan masalah. Tapi seandainya di semester 2 itu kuliahnya nggak ngulang, pasti ada masalah yang baru, tapi yang bukan mengulang masalah yang itu, maka masalah itu harus dihadapi. Itu yang pertama, yang masalah. Yang kedua tentang musuh. Siapa sih yang hari ini nggak punya musuh? Pasti kawan-kawan punya musuh. Musuh itu adalah sahabat sejati kita. Itu kita memandang musuh itu jangan sebagai lawan yang harus dimatikan, tapi musuh adalah sahabat kita yang mengkritik, yang memberi saran secara tidak langsung kepada pribadi kita, kehidupan kita. Itulah musuh. Musuh sama dengan sahabat sejati. Itu. Bagaimana menghadapi musuh? Pertama, kita harus introspeksi diri. Apa yang dikatakan musuh? Apakah itu provokatif atau sebuah saran? Yang dikatakan musuh itu biasanya sebuah hal yang mengandung nilai positif. Maka yang pertama, Anda
harus mendengarkan apa kata musuh, tapi tidak harus mengikuti apa kata musuh. Yang kedua, Anda tidak boleh membunuh musuh, tapi bekerjalah dengan musuh itu. Yang ketiga, musuh adalah sahabat sejati, maka jangan gunakan kekerasan terhadap musuh. Tapi ucapkanlah terima kasih kepada musuh, sehingga Anda bisa memanage kehidupan Anda, memanage kehidupan kita. Salam sukses untuk kita semua. Salam.